Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebagai sebuah negara berdaulat, tentu saja Indonesia membutuhkan pemasukan untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Dan satu di antara sekian upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu adalah dengan mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Indonesia sampai sejauh ini diketahui memiliki sejumlah BUMN dengan total aset sekitar 10.000 triliun rupiah kalau ditotalkan semuanya, asetnya saja, baik itu dalam bentuk persero maupun dalam bentuk perum. Tetapi walaupun kita memiliki aset yang sangat besar, keuntungannya tidak terlalu besar. Bahkan ada banyak sekali BUMN di Indonesia yang rugi atau yang menjadi sarang koruptor, atau yang rugi gara-gara korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Nah, satu di antara sekian banyak BUMN yang memenuhi sejarahnya dengan kerugian itu adalah PT Garuda Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ceritanya Garuda Indonesia itu selalu tekor, selalu rugi, dan penuh dengan korupsi. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Sama seperti banyak perusahaan awal-awal di Indonesia, Garuda Indonesia itu sebenarnya adalah perusahaan Belanda, perusahaan Hindia Belanda yang bernama yang seperti itu. Nah, perusahaan itu kemudian dinasionalisasi pada tahun 1947 dan kemudian tahun 1949 namanya diganti menjadi Indonesia Airlines, yang kemudian diganti lagi dalam beberapa bulan kemudian menjadi Garuda Indonesia Airlines. Tetapi ya tentu saja karena pada waktu itu adalah masa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, revolusi fisik, banyak ketegangan, banyak konflik dan kekerasan dan sebagainya, sehingga perusahaan yang dinasionalisasi ini adalah perusahaan yang biasa-biasa aja, mandek di tengah jalan dan tidak bisa beroperasi dengan sebaik-baiknya. Baru sekitar beberapa puluh tahun kemudian pada tahun 1968 sampai 1984, PT Garuda Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wiweko Supomo. Orang ini keren banget, hebat banget. Dia mulai bikin manajemen yang lebih terarah, yang lebih efisien. Kemudian dia melibas orang-orang yang terlibat dalam KKN. Kemudian dia bikin rute-rute perjalanan baru yang ternyata jauh lebih menguntungkan. Jual beli pesawat yang dia lakukan juga berhasil dengan sangat gemilang, dengan sangat luar biasa. Yang pada waktu itu PT Garuda Indonesia berubah menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia dan paling kaya dengan jumlah armada sekitar 79 pesawat, dan ini adalah maskapai terbesar kedua di Asia setelah Japan Airways. Jadi ini luar biasa. Nah, tapi itu mandeknya di tahun 1984 sejak Pak Supomo itu dimundurkan atau mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh sosok yang lain. Penggantinya tidak cukup cakap untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi. Penggantinya hanya bisa mempertahankan Garuda Airways sampai sejauh itu saja, begitu. Dan pada akhirnya apa? Dimulai tahun 1990-an itu mulai turun terjun bebas. Pelayanannya jadi jelek, pesawatnya butut-butut, kemudian sering delay dan lain sebagainya. Mulai banyak sekali masalah-masalah yang ada di situ. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 1990 itu adalah masa-masa di mana Pak Harto itu benar-benar keblinger. Saya mohon maaf ya. Jadi maksudnya Pak Harto itu di awal pemerintahannya itu sangat luar biasa. Pernah kita jelaskan di episode yang ini, misalkan di periode tahun 1970-an sampai 1985-an itu Pak Harto itu gilang gemilang pemerintahannya. Tetapi setelah itu beliau menikmati pujian yang terlalu banyak, sehingga Pak Harto itu mulai terjebak pada korupsi. Dia mulai membesarkan anak-anaknya, dia mulai turut juga membesarkan kroni-kroninya dengan apa? Dengan uang korupsi. Nah, bukan hanya korupsi tetapi juga penyelewengan wewenang secara umum, termasuk juga misalkan PT Garuda Indonesia itu kalau misalkan mau begini dan begitu itu diaturnya sama keluarga cendana. Jadi misalkan bikin rute
rute baru. Itu bikin rute baru itu nggak usah pakai penelitian dulu, nggak usah pakai penyelidikan dulu, nggak usah pakai uji analisis terhadap satu rute tertentu dan sebagainya. Tidak ada yang cerita-cerita seperti itu. Jadi PT Garuda langsung aja bikin rute ke sini dan ke sini karena keluarga Cendana mau seperti itu gitu. Kemudian mulai ada banyak sekali orang-orang titipan di situ dan sebagainya. Dan akhirnya apa? PT Garuda Indonesia itu mulai turun harkat martabat dan derajatnya itu turun drastis di mata konsumen dan di mata orang-orang yang memang berkecimpung di dunia penerbangan. Bahkan negara-negara asing pada waktu itu sudah ya kayak gitu melihat PT Garuda Indonesia itu. Dan bahkan sampai ada di periode itu ada 2 kecelakaan yang benar-benar membelalakan mata. Kecelakaan itu terjadi gara-gara apa? Terjadi gara-gara pesawat-pesawat ternyata tidak dirawat dengan sangat baik dan ada banyak penyelewengan-penyelewengan yang ketahuan dari kecelakaan-kecelakaan itu gitu. Maka dari itu pada tahun 1999 ada sebuah audit yang dilaksanakan terhadap PT Garuda Indonesia dan di situ akhirnya terbukti bahwa PT Garuda Indonesia dari tahun 1995 sampai 1998 itu punya hutang sampai 22 triliun dan rugi 16 triliun. Itu di zaman dulu ya, di tahun 1999 waktu harga bala-bala masih berapa itu ya? Itu 16 triliun rupiah ruginya doang, ditambah dengan utangnya yang bahkan lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh Garuda Indonesia. Kenapa bisa seperti ini? Akhirnya pada waktu itu muncullah sosok yang menjadi pahlawan, yaitu Pak Tantri Abeng yang menjadi Menteri BUMN. Dan Pak Tantri Abeng itu pada waktu itu menunjuk kawannya Pak Roby Johan untuk melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Dan Pak Roby Johan itu kemudian bikin sebuah penyelidikan dan analisis dan akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa ada 8 masalah yang menyebabkan PT Garuda Indonesia bonyok abis-abisan, rugi terus-terusan. Apa itu? Nomor 1 itu adalah pesawat Garuda memang jelek-jelek dan ketinggalan zaman. Yang kedua, suka bikin rute yang aneh-aneh, yang bikin rugi. Jadi rutenya nggak laku tapi dibikin rute di situ. Kemudian pelayanannya sangat buruk dan tukang delay. Kemudian kelebihan pegawai. Jadi pegawai yang dibutuhkan hanya segini tetapi jumlahnya sangat membengkak dan ada kuota-kuota yang tidak jelas. Misalkan kursi ibadah haji itu 20 kursinya harus disisihkan untuk milik instansi pemerintahan tertentu gitu. Jadi sudah ada kong kali kong di situ. Nah, 5 masalah ini ternyata disebabkan oleh 3 masalah yang utama. Jadi yang pertamanya itu adalah adanya korupsi, jual beli pesawat. Jadi setiap mau beli pesawat harganya markup, atau mau jual pesawat ternyata uangnya masuk ke kantong pribadi dan sebagainya. Itu masalah. Kemudian yang keduanya itu adalah manajemennya ternyata bermasalah karena banyak sekali orang-orang di Garuda Indonesia itu yang bukan orang ahli di bidangnya, tetapi orang titipan dari orang-orang politik, dari keluarga Cendana, kemudian orang-orang yang dekat dengan Pak Harto dan sebagainya. Itu memenuhi PT Garuda, nggak ngerti apa-apa soal penerbangan, nggak ngerti apa-apa soal pesawat, tapi kemudian dimasukkan ke situ gara-gara orang dalam. Itu masalahnya. Dan bahkan di situ ada sebuah data yang menyebutkan bahwa PT Garuda Indonesia pada waktu itu hanya membutuhkan 6.000 karyawan, tetapi di sana ada 13.000 karyawan. Artinya ada 7.000 karyawan yang tidak layak untuk masuk ke situ tetapi dijejalkan, dan 6.000 yang memang seharusnya ada di sana juga tidak berkompeten. Jadi wajar kalau misalkan Garuda itu sering nyungsep, sering delay dan sebagainya. Nah, kemudian yang masalah yang terakhirnya itu yaitu adalah pemerintah yang korup, pemerintah Orde Baru yang korup itu ternyata sering ikut campur terhadap urusan-urusan Garuda Indonesia. Ikut campur bukan untuk ngapa-ngapain, tapi ikut campur misalkan untuk memberikan kenyamanan kepada pemerintahannya itu, pemerintahan yang korup itu gitu. Nah, ketika Pak Roby Johan itu kemudian berusaha untuk mengatasi semua masalah-masalah itu, ternyata dia malah didemo gitu. Jadi kan misalkan dia tadi menyebutkan ya, dari 6.000 pegawai yang seharusnya ada, toh ternyata yang ada malah 13.000. Akhirnya apa? Yang 7.000 itu kan dipecatin semua, kemudian yang 6.000 itu ditelisik satu demi satu gitu, dan itu menyebabkan PHK massal di Garuda. Itu didemo, dipolitisir apa segala rupa, terjadi perebutan kepentingan dan sebagainya. Dan akhirnya di tahun 1999
setelah Pak Johan itu tidak lagi ada di situ, itu ada penelitian lanjutan lagi yang lebih detail lagi. Ada beberapa masalah yang lebih detail yang akhirnya ketahuan di Garuda Indonesia. Misalkan, kenapa banyak sekali rute perjalanan yang sangat merugikan? Ternyata rute perjalanan yang sangat merugikan itu adalah inisiatif dari perusahaan-perusahaannya, anak buah Pak Harto atau keluarganya Pak Harto, diantaranya adalah PT Humpus dan PT Bimantara Citra, yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari rute-rute yang bermasalah itu. Itu yang pertama. Kemudian pesawat delay itu sering terjadi di Garuda dan itu membuat reputasinya jatuh dan akhirnya nggak laku dan akhirnya rugi dan sebagainya. Ternyata pesawat delay itu disebabkan oleh apa? Banyak sekali pejabat-pejabat yang terlambat dan pesawat itu ditunda keberangkatannya hanya untuk menunggu pejabat yang terlambat itu. Kan kalau pejabat itu pasti naik Garuda, masa naik Awan Kinton? Nah, tapi karena kita mengetahui lah, bahkan jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja pejabat-pejabat kita itu sering kali terlambat gitu kan, kesana kesininya sering terlambat. Nah, keseringan terlambat itu ditungguin sama pesawatnya. Jadi kalau misalkan terlambatnya 2 jam, 3 jam, ya pesawatnya delay 2 jam, 3 jam untuk nungguin pejabat. Dan kemudian yang ketiga, masalah berikutnya itu adalah banyak pegawai titipan yang tadi itu tidak becus, tidak ngerti, bahkan sama sekali tidak pernah megang pesawat, sama sekali tidak pernah berhubungan sekolah atau studi di bidang yang berhubungan dengan pesawat, dia tetap ada di sana dan mendapatkan gaji yang sangat besar gitu. Ya kayak kalau zaman sekarang itu kan komisaris gitu ya. Nggak ngerti apa-apa, pokoknya disimpan komisaris karena punya jasa waktu ke pemilu yang sebelumnya, ya kayak gitulah. Nah tapi ini pada waktu itu lebih masif lagi. Nah ini masalah-masalah inilah yang akhirnya membuat PT Garuda Indonesia itu benar-benar buruk citranya, buruk pelayanannya, buruk pesawatnya. Seburuk apa? Sampai Garuda Indonesia itu tidak boleh mendaratkan pesawatnya di Eropa, karena menurut orang-orang Eropa ini standarnya jelek dan kami tidak mau bandara-bandara kami itu menjadi tempat kecelakaan bagi pesawat Garuda. Itu udah seburuk itu citranya, udah bener-bener abis lah. Nah tetapi ya tentu saja ada perbaikan setelah dievaluasi, setelah dilihat sana sini dan sebagainya, mulai ada sedikit demi sedikit perbaikan. Dan akhirnya dari tahun 2009 sampai 2014 PT Garuda Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang katanya luar biasa dengan quantum leap-nya, yaitu Pak Emir Syah. Nah, Pak Emir Syah ini itu jago masalah penerbangan itu. Dia selesaikan masalahnya begini, begitu, sampai akhirnya 5 tahun berturut-turut dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 itu mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Jadi Pak Emir Syah ini benar-benar membawa. Dan akhirnya sejak saat itu di tahun 2014 itu pesawat Garuda Indonesia dipersilahkan lagi untuk mendarat di Eropa. Bahkan Garuda Indonesia mendapatkan gelar sebagai maskapai bintang 5. Salah satu capaian yang sangat luar biasa. Tapi anehnya di kuartal kedua 2014 itu Garuda Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam keuntungan, bahkan rugi, tekornya itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang pernah dibukukan dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2009. Loh kok bisa seperti ini, kok aneh. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kerugian yang sangat besar itu diikuti oleh Pak Emir Syah yang kemudian mengundurkan diri dari posisi direktur PT Garuda Indonesia. Kenapa mundur, Pak? Ya saya katanya ya pada waktu itu saya ingin memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Saya ingin memberikan tongkat estafet pembangunan Garuda Indonesia ini untuk generasi-generasi berikutnya. Masa saya terus? Saya kan sudah berhasil mengembalikan Garuda Indonesia ke Eropa, sudah boleh mendarat di sana. Ya sekarang silahkan lanjutkan sama generasi-generasi selanjutnya. Begitu katanya. Tapi ternyata diketahui belakangan bahwa Pak Emir Syah Sattar yang dimaksud itu mundur bukan gara-gara untuk memberikan kesempatan, tapi takut diselidiki. Karena kerugian di kuartal kedua tahun 2014 itu ternyata memang disebabkan sama korupsi, sama manajemen yang lagi-lagi bermasalah, sama rekrutmen yang lagi-lagi bermasalah, dan oleh
kemunculan pesawat-pesawat baru yang dibeli yang juga bermasalah. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata Pak Emir Syah juga ketahuan korupsi 10 triliun rupiah. Sekitar 10 triliun rupiah. Ini luar biasa. Dan tak lama setelah itu akhirnya beliau divonis penjara 8 tahun. Ya mirip sih, tetangga saya. Itu beliau nyolong motor Beat, itu di penjaranya 7 tahun. Nah, motor Beat kan harganya 10 juta kan, yang bekas itu, yang zaman dulu tuh yang bekas itu sekitar 10 jutaan. Nah, dia di penjara 7 tahun penjara. Kalau Pak Emir Syah Sattar ini korupsinya 10 triliun, di penjaranya 8 tahun penjara. Ya beda dikit lah, Honda Beat yang 10 juta sama 10 triliun beda dikit, jadi hukumannya juga mungkin beda dikit. Ya tapi apapun itu, nampaknya kita memang masih susah untuk bisa menghilangkan penyakit, karena penyakitnya ternyata sama di Garuda Indonesia itu. Dia rugi lagi sepanjang sejarah perusahaan ini ada. Itu cerita tentang kerugiannya itu dominan di situ, dan selalu masalahnya itu disebabkan oleh manajemen yang bermasalah, orang-orang tidak berkompeten ada di situ, kemudian korupsi dan ikut campur pihak lain, misalkan politisi, untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Garuda Indonesia. Pada dirut-dirut berikutnya itu benar-benar sama kacaunya. Bahkan dirut-dirut yang berikutnya itu bikin aturan-aturan yang aneh. Misalkan pernah nggak Baraya naik pesawat Garuda kemudian tidak boleh selfie, tidak boleh foto video di dalamnya dan sebagainya. Itu ada aturan-aturan yang dibuat oleh dirut PT Garuda untuk bikin yang seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, atau sampai sekarang pun PT Garuda Indonesia itu merugi. Ya, yang terakhir itu kan kemarin 2023 ini kan kemarin itu ruginya 1,2 triliun, dan itu baru yang kuartal pertama gitu. Nggak tahu yang berikutnya ruginya berapa gitu. Makanya dalam hal ini saya sangat merindukan, saya sangat membutuhkan, saya sangat mengharapkan kedatangan partai politik dan tokoh yang suka jual aset negara. Kan dulu-dulu tuh ada ya politisi yang suka jual aset negara gitu. Nah, kenapa tidak hadir dalam Garuda Indonesia? Kan Garuda Indonesia itu rugi terus gitu ya. Kenapa nggak dijual asetnya gitu? Ya saya juga nggak tahu sih pertimbangannya, cuman kalau sebuah BUMN kan yang memang amanahnya itu adalah gimana caranya supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar untuk bisa untuk bisa menyumbang dana pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya gitu kan, ternyata malah rugi lagi dari tahun ke tahun, dan ditombokin sama perusahaan yang lain, ditombokin sama uang negara dan sebagainya, tapi rugi aja terus kayak gitu. Kok bisa dipertahankan gitu? Kenapa pihak yang tukang jual aset negara itu tidak hadir di sini? Itu mah bercanda aja Baraya, karena memang ya tentu saja kita membutuhkan sebuah maskapai nasional yang memang benar-benar bagus, tetapi apakah harus dijual ke Elon Musk gitu? Kita tidak tahu. Tapi silakan Baraya tulis di kolom komentar, karena masalah utamanya ternyata selalu sama, yaitu manajemen yang buruk gara-gara korupsi, banyak orang titipan. Dan kalau memang penyakitnya adalah penyakit yang seperti ini, ternyata ini bukan hanya dari Garuda Indonesia. BUMN yang lain juga terkenal karena banyak sekali orang titipan yang dimasukkan ke sana. Termasuk yang kemarin sempat viral, yaitu jabatan komisaris diserahkan bukan kepada orang yang mengetahuinya, tetapi kepada orang yang dekat dengan penguasa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Video ini membuat saya tidak akan diangkat jadi komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.